Shalom, selamat pagi. Seperti biasa, mengawali hidup kita hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan. Terlebih dahulu kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus anak Allah, kami puji dan sembah Engkau di dalam roh dan kebenaran-Mu. Kami memuji kebesaran Tuhan atas banyak hal yang sudah Engkau kerjakan dalam perjalanan kehidupan kami, yang kadangkala sulit kami pahami, tetapi kami yakin bahwa semuanya untuk menggenapi rancangan-Mu yang agung dan mulia atas hidup kami. Sebelum hari ini kami melanjutkan setiap apa yang menjadi aktivitas kami mau diisi oleh firman Tuhan. Kami berdoa Tuhan menolong kami sehingga kami mengerti apa maksud Tuhan dalam kehidupan kami, dan tentulah firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kami untuk melakukan setiap apapun yang harus kami kerjakan sepanjang hari ini. Berbicaralah Tuhan bagi setiap kami, sebab Engkau Tuhan sendiri yang sudah mempersiapkan kami untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara yang kasih oleh Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan pada hari ini Selasa 18 Februari 2025 diambil dari Yesaya pasal yang ke-53 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita dilimpahkan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, beberapa ribu tahun yang lalu ada satu pribadi yang harus menjalani penderitaan dan kematian. Dan penderitaan serta kematian itu dia harus jalani bukan karena dosa atau kesalahannya. Tetapi ganjaran atau hukuman itu adalah hanya untuk menyelamatkan umat manusia. Tetapi jika ada orang yang menjalani penderitaan atau hukuman karena kesalahan, itu hal yang biasa. Hal yang tidak biasa itu ketika orang harus menderita dan menjalani hukuman yang begitu berat bukan karena dosa atau kesalahannya. Hal itu yang tidak biasa. Tetapi Yesus, satu-satunya anak Allah yang tunggal itu, dia sudah menjalani dan menerima ganjaran itu hanya karena pemberontakan manusia. Dan memang Alkitab menceritakan sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah terpisah dengan Allah. Manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Maka sejak kejatuhan itu, maka manusia sehebat sekuat apapun, bahkan dengan segala cara yang dilakukan oleh manusia, dia tidak dapat membenarkan dirinya, dia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Kita sering mendengar banyak jalan menuju Roma. Tetapi berbicara tentang keselamatan, firman Tuhan dengan jelas mengatakan bahwa jalan satu-satunya hanya melalui Yesus, hanya melalui pengorbanan darah Yesus, dan itu dikuatkan di Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6 berkata, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Jelas sekali bahwa satu-satu jalan untuk memerdekakan, membebaskan kita dari perbudakan dosa adalah hanya melalui karya Kristus di kayu salib. Tidak ada kita temukan keselamatan di luar itu. Dan dikatakan juga dalam Kisah Rasul pasal yang keempat ayat yang ke-12, tidak ada keselamatan di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di dalam kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, keselamatan itu sangat mahal. Tidak ada seorang manusia pun yang dapat membelinya, sebab utang dosa manusia itu hanya dapat dibeli, hanya dapat diselesaikan hanya dengan pengorbanan darah Kristus di Golgota. Oleh bilur-bilurnya kita sembuh. Oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh dari perbudakan iblis.
Bahkan lebih dalam kita merenungkan. Sedangkan dosa dan kematian telah diselesaikan oleh bilur-bilurnya beberapa ribu tahun yang lalu. Maka apapun persoalan hidup kita, apapun penyakit kita, apapun penderitaan yang sedang kita hadapi selama kita hidup di dunia ini, percayalah bahwa itu juga dapat diselesaikan oleh Tuhan jika Tuhan mau. Kenapa? Sebab otoritas sepenuhnya ada di tangan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jika darah Yesus harus dikorbankan dalam penebusan untuk memerdekakan kita dari perbudakan dosa, pertanyaan, apakah saya saudara, apakah kita masih tetap mau berbuat dosa? Sementara kita tahu tidak ada lagi jalan dalam penyelesaian dosa itu selain daripada penderitaan dan kematian di kayu salib. Seharusnya kematian itu adalah bagian kita, kematian itu selama-lamanya. Penderitaan itu dialamin oleh manusia, tetapi itu telah diambil oleh Yesus anak Allah. Kan itu saya mau sampaikan melalui kebenaran firman Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, bahwa kita tidak akan pernah hidup lagi di dalam perbudakan dosa. Tetapi sebaliknya, kita harus hidup tampil berani, tampil beda. Hidup di dalam ketaatan kepada Tuhan. Tetap semangat di dalam Tuhan, sekalipun kita tahu bahwa hari-hari kita penuh dengan persoalan, hari-hari kita penuh dengan tantangan, tetapi berdasarkan kuat kuasa Tuhan yang terus bekerja dengan sempurna di dalam diri kita, itulah yang memampukan kita untuk hidup berkenan di hati Tuhan. Percayalah, sesulit apapun hidup yang sedang kita jalani, Tuhan mampu menyelesaikan semua persoalan hidup kita. Amin, kita berdoa. Bapa kami di sorga, di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur kalau melalui kebenaran firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kami kembali bahwa Kristus Yesus anak Allah telah menjalani penderitaan dan kematian demi menyelamatkan kami dari dosa. Sehingga melalui pengorbanan darah Kristus di kayu salib, kami akhirnya beroleh keselamatan, hidup bersama-sama dengan Engkau untuk selama-lamanya. Dan jalan satu-satunya adalah Engkau. Karena itu ya Bapa, hal ini merupakan harta yang berharga bagi kami. Kiranya kami boleh hidup di dalam takut akan Tuhan, menghormati Tuhan, hidup di dalam kesetiaan, melakukan apa yang Tuhan kehendaki, supaya nyata hidup kami boleh berkenan kepada Tuhan. Sepanjang hari ini, apapun yang menjadi program hidup kami, apapun yang harus kami lakukan, biarlah Tuhan kami berjalan di dalam kebenaran-Mu. Supaya sepanjang hari ini juga nama-Mu dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan daripada Roh Kudus kiranya menyertai saudara sekalian. Amin.